sebagai pembawa acara. Lomba tari virtual ini memang diselenggarakan baru pertama kali berkolaborasi dengan Asrabi. Kenapa? Karena kita tahu kita kan dalam masa pandemi. Jadi satu, untuk mengisi waktu dan membangkitkan, memelihara daya kreativitas adik-adik kita, maka di masa pandemi yang di rumah aja gitu kan, nanti kita khawatir teman-teman, adik-adik kita tidak bisa berkreasi, maka kita beri ruang untuk itu. Dan alhamdulillah kita berkolaborasi dengan Asrabi dan ternyata peminatnya itu luar biasa. Itu pesertanya sampai ratusan. Kita tidak duga. Nah, artinya apa? Artinya di satu sisi memang ada kecintaan, ada keinginan daripada katakanlah anak-anak kita untuk terus berlatih, untuk terus berkreasi. Di sisi lain juga yang dia latih, yang dia selama ini itu ingin ditampilkan, ingin dilihat. Nah, kesempatan itulah yang kita ingin berikan kepada anak-anak kita. Dan alhamdulillah kalau kita lihat penampilan mereka ini kan kita tampilkan di YouTube. Kalau kita perhatikan, viewernya itu luar biasa. Artinya apa? Artinya ini juga menjadi satu momen, satu kesempatan, metode yang harus terus kita kembangkan. Kenapa? Karena ternyata dalam situasi sekarang ini pemanfaatan sosial media menjadi sebuah keniscayaan. Dan wabil khusus dalam hal tari ini sangat demikian besar peminatnya. Dan tentu saja ini akan kita kembangkan di bidang-bidang lain, bukan hanya tari. Seperti tadi Bang Anwar bilang, Asrabi juga akan menggelar satu festival silat secara virtual. Kemudian juga ada puisi dan lain-lain. Jadi semua cabang seni budaya yang ada yang menjadi anggota daripada LKB akan kita kolaborasikan. Selama ini kan lembaga budaya Betawi yang Bapak sampaikan tadi kan semenjak ada Gubernur Ali Sadikin, Pak. Sejauh apa peran serta pemerintah untuk mengembangkan lembaga budaya Betawi khususnya ada di DKI ini? Ya, memang LKB itu didirikan oleh pemerintah DKI Jakarta, masyarakat Betawi, dan juga Universitas Indonesia saat itu tahun 2006. Tugasnya tadi saya bilang upaya pelestarian, pembinaan, dan pengembangan. Kalau kita lihat perjalanan panjang sudah lebih dari 40 tahun, itu memang belum optimal. Kenapa? Karena tadi yang saya bilang, kita berharap adanya Perda Pelestarian Budaya Betawi itu betul-betul bisa diimplementasikan. Namun masih terkendala karena apa? Karena belum ada pergub-pergub yang mengatur lebih detail tentang bagaimana seni budaya Betawi itu diimplementasikan di lapangan. Misalnya, saya sebut tadi kan tentang ornamen. Di dalam perda disebutkan bahwa bangunan di Provinsi DKI, pemerintah, masyarakat, apalagi di Situ Babakan ini menggunakan ornamen Betawi. Tetapi pergubnya belum ada sehingga belum menjadi kewajiban oleh developer, oleh perencana pembangunan pemerintah. Itu yang saya harapkan tadi, saya minta agar ini ada pergub sehingga secara otomatis seluruh pembangunan di DKI, wabil khusus misalnya kantor-kantor pemerintah, secara langsung ornamen Betawi menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Satu. Yang kedua tadi soal implementasi bagaimana industri pariwisata misalnya. Bagaimana adik-adik kita menari, musik, dan lain-lain itu bisa tampil di setiap event di hotel, gitu kan, tempat-tempat hiburan. Itu dasar hukumnya sudah ada di dalam perda, tapi belum ada pergubnya, sehingga penafsiran teman-teman di industri pariwisata itu masih belum satu.
itu yang membuat belum optimal. Dan saya kira tadi saya bicara sama Pak Wagub, mudah-mudahan kita berharap agar tadi pembinaan kebudayaan Betawi itu masuk di dalam kegiatan strategisnya daerah. Dengan begitu maka kita harapkan akan dapat perhatian lebih, dapat alokasi budget yang cukup, sehingga hasilnya juga bisa lebih optimal. Berarti bisa dikatakan lembaga budaya ini selama ini berdiri sendiri tanpa ada peran serta dari dana pemerintah ya Pak ya? Ada, peran serta pemerintah ada pasti, karena kita kan bermitra sebetulnya dengan lebih khusus dinas kebudayaan. Cuma tidak maksimal ya Pak ya? Belum optimal saya bilang, belum optimal tadi, karena memang dibutuhkan aturan yang lebih konkret, yang lebih jelas, bagaimana perda tadi bisa dilaksanakan. Ada nggak dalam langkah dekat ini akan mendorong gubernur atau wakil gubernur untuk menerbitkan pergub itu Pak? Tadi kan saya bilang, saya titip kepada Pak Wagub, daripada pelaku seni budaya Betawi, agar pergub-pergub sebagaimana diamanatkan di dalam perda itu dibuat. Dengan begitu saya yakin semua cabang seni budaya yang ada di Betawi itu akan bisa tumbuh kembang dengan optimal. Lomba ini bakal diadain lagi nggak? Insya Allah, ini kan kita belum tahu situasi. Mungkin saja kalau segera berakhir, nanti kita situasinya tentu saja akan berbeda. Kita sesuaikan dengan perkembangan kondisi yang Hari ini Pak, apa ini Asrabi untuk mendorong agar terciptanya, terimplementasikan apa yang diharapkan oleh Lembaga Budaya Betawi? Yang jelas begini, kita berbagi tugas bahwa saya sebagai anggota Lembaga Kebudayaan Betawi dan saya juga sebagai Ketua Bidang Pagelaran di Lembaga Kebudayaan Betawi, di samping saya sebagai Ketua Umum Asrabi, kami sebagai pelaku lapangan akan mendorong secara action. Jadi kita tidak diam, salah satunya ini yang kita lakukan, dan wartawan mungkin udah tahu semua berapa kali Asrabi melakukan kegiatan yang kaitannya dengan budaya Betawi maupun budaya lain. Jadi kami akan terus bergerak, bahwa kami akan membuktikan apa yang kami lakukan ini tujuannya adalah bagaimana kita mendorong agar pemerintah daerah segera menurunkan pergub yang kita butuhkan itu sebagai payung hukum keberadaan kita. Pak, lalu terkait pemenang ini, apakah ada pengawalan khusus sampai nanti dia dewasa, Pak? Jadi gini, saya ya sebagai orang yang senantiasa berlaku di lapangan, nanti database mereka akan kita tampung, dan saya juga berharap, mungkin DLKB akan dicatatkan, dan itu akan menjadi prioritas agar membangkitkan teman-teman yang lain, teman-teman mereka untuk berbuat hal yang sama, yaitu membuat prestasi yang lebih baik. Nah, kalau ini terjadi, yang berprestasi kita kasih kita kasih kesempatan, maka orang lain akan berlomba-lomba untuk juga berprestasi. Saya rasa itu. Nah, terkait dengan pendidikannya Pak, ini kan mereka berprestasi nanti untuk daerahnya atau untuk nasional. Bagaimana mereka juga kan punya jenjang pendidikan? Akankah dibantu, akan diberikan dispensasi kepada mereka? Di budaya itu kan ada FPSN atau apa gitu kan. Jadi mungkin saya berharap mereka juga bisa terlibat di sana. Dalam kondisi ini mungkin itu semua dihentikan, tapi saya berharap kita nih nanti akan mendorong kepada pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, bahwa yang Betawi hadir di tengah-tengah masyarakat dan terus bahwa membimbing anak-anak kita, generasi muda, untuk memahami, mengerti pentingnya satu budaya bangsa, termasuk budaya Betawi. Budaya Betawi ini kebetulan ada di ibu kota negara, di mana ibu kota negara di setiap dunia itu berkembang maju, punya tantangan tersendiri. Jadi tantangannya lebih berat menjaga melestarikannya, karena kota Betawi ini ada di ibu kota negara yang terus berkembang. Warganya berpindah, terpinggirkan. Untuk itu tantangan berat ini harus kita hadapi bersama, kita sinergikan, kita pastikan budaya Betawi betul-betul eksis, hadir, dan memberi manfaat bagi kita semua, bagi bangsa di Nusantara ini. Bahkan kita harapkan budaya Betawi menjadi budaya yang global, menjadi perat persatuan bangsa. Kita senang masyarakat Betawi yang sangat bersahabat, bersaudara, ya, sangat erat dengan budaya, masyarakat Betawi yang erat dengan agama, dan selalu mementingkan persatuan-persatuan. Mudah-mudahan budaya Betawi yang baik ini bisa menjadi inspirasi, memotivasi kita semua sebagai sebuah bangsa untuk terus menjaga persatuan dan persatuan bangsa. Dan adik-adik yang juara terus tampil, memberikan energi positifnya untuk kepentingan generasi muda. Nah, terkait dengan yang didorong oleh budaya
Betawi ini, Pak? Sejauh apa nanti Bapak akan berjuangkan, Pak? Soal kegiatan yang diperjuangkan tadi, soal kegiatan strategis budaya, kegiatan strategis daerah, tentu kami sangat mendukung dan senang. Tugas kami di Pemprov memastikan bahwa budaya Betawi ini hadir dalam regulasi yang kami